44% anggaran pendidikan buat MBG. Guru Besar UIN sebut Prabowo langgar konstitusi. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20%, yaitu sekitar 757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia Pinter untuk 21,1 juta siswa. KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah kampus dialokasikan sebesar 150,1 triliun. Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar rupiah 178,7 triliun. Dana sebesar 757,8 triliun itu ternyata dipotong 335 triliun untuk MBG. Sisanya ya sebesar 400 sekian triliun dibagi-bagi lagi tuh untuk sektor pendidikan yang lain, untuk sekolah, untuk beasiswa, untuk tunjangan kinerja guru, untuk gaji dosen. Jadi sedih juga rasanya saya bahwa ternyata harapan saya yang sempat membumbung tinggi bahwa makan bergizi gratis itu dialokasikan 335 triliun ternyata harus menggerogoti alokasi dana pendidikan. Dana pendidikan ini saya yakin tidak dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek, Ristek itu ya. Mungkin juga dialokasikan untuk sekolah rakyat, dialokasikan untuk kementerian yang lain yang mempunyai institusi pendidikan seperti Kemenak mempunyai UIN misalnya. Kementerian Perhubungan mempunyai Akademi Pelayaran, kementerian ini mempunyai apa? Karena dari dulu kita tidak mempunyai political will untuk menyatukan semua institusi pendidikan dalam satu wadah Kementerian Pendidikan, entah itu pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Program makan bergizi gratis telah dilaksanakan di seluruh provinsi. Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar 335 triliun rupiah. MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil dan balita akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku-pelaku UMKM. Bahwa pembangunan SPPG yang 5.885 ditambah yang hampir operasional 19.000 itu sepenuhnya 100% dibiayai oleh uang masyarakat. Jadi kalau 19.000 tambah 5.800 itu kurang lebih ada sekitar 24.000 ya, 24.000 kalau dikalikan masing-masing 2 miliar saja itu angka 48 triliun uang yang sudah beredar di masyarakat, dan itu bukan APBN. Jadi APBN yang hari ini per hari ini diserap sejumlah 10,3 triliun itu murni untuk intervensi pemenuhan gizi. Jadi perlu saya sampaikan demikian karena
Saya kira tadi Bu Menteri Keuangan menyampaikan juga bahwa infrastruktur tidak selalu harus dibiayai APBN. Nah, dalam MBG ini seluruh infrastruktur yang sekarang sudah berjalan murni dibiayai oleh mitra. Terima kasih. Dan untuk tahun 2026, jika target kami tercapai dengan 82,9 juta di akhir tahun ini, insya Allah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa dana MBG pada tahun 2026 senilai 335 triliun. Terima kasih. Saya berpikir itu alokasi khusus dari APBN. Ternyata tidak seperti itu. Menurut informasi yang saya terima, menurut penjelasan dari Sri Mulyani, dana alokasi untuk MBG yang sebesar 335 triliun itu diambil dari dana pendidikan. Wow. Di konstitusi kita memang negara wajib mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan. Artinya untuk tahun 2026 negara harus mengalokasikan dana 757,8 triliun untuk sektor pendidikan. Kalau ini terjadi, artinya kita bisa makmur, fasilitas sekolah akan bertambah, gaji guru akan naik, tunjangan kinerja guru maupun dosen akan naik, kemudian beasiswa juga akan naik, dana-dana yang lain, masalah buku dan sebagainya, termasuk dana BOS juga akan naik. Kalau 20% dari APBN sebesar 757,8 triliun ini dialokasikan sepenuhnya untuk sektor pendidikan. Bukan tidak mungkin uang kuliah tahunan atau UKT mahasiswa pun bisa di-cover dari dana pendidikan itu. Ternyata itu masih menjadi mimpi kita. Ganjar Pranowo menyoroti rencana pemerintah mengalokasikan 335 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis pada era APBN 2026. Ia menilai angka tersebut fantastis karena menyerap 44,2% dari total 757,8 triliun rupiah anggaran pendidikan nasional. Menurut Ganjar, alokasi besar itu harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam sektor pendidikan. Karena itu, ia menegaskan perlunya pemerintah memastikan program ini berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran nyata. Jangan sampai ada potensi kecurangan, penurunan kualitas makanan dan sebaran MBG juga harus merata, jelas Ganjar. Apabila kondisi keuangan kurang baik, menurutnya distribusi harus dilakukan hati-hati agar tidak mempengaruhi hal lainnya. Dia juga meyakini program makan bergizi gratis tidak akan dihapus, mengingat MBG sudah menjadi bagian dari program politik pemerintah. Karena itu menurut Ganjar, program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut membutuhkan pengawasan yang ketat. Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran pendidikan 757,8 triliun rupiah dalam era APBN 2026, angka yang sangat besar. Dari total tersebut, 335 triliun rupiah khusus dialokasikan untuk MBG, melonjaknya 371,8% dibandingkan tahun sebelumnya. 80 tahun Indonesia merdeka. Kita masih terus mencari cara agar cita-cita kemerdekaan kita benar-benar tercapai. Pendidikan adalah jalan utamanya. Tetapi mari kita jujur, mutu pendidikan kita belum setara dengan bangsa lain yang merdekanya itu hampir bersamaan dengan kita. Seperti Korea Selatan dan Cina yang kini sudah jauh meninggalkan kita. Hari ini kita menyaksikan sebuah fenomena yang menarik. Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan 757 triliun untuk pendidikan, angka terbesar sepanjang sejarah Republik ini. Namun yang membuat kita masjur, hampir separuhnya, tepatnya 44,2% atau 335 triliun justru dipakai untuk program makan bergizi gratis. Pertanyaannya sederhana, apakah makan gratis ini bagian inti dari pendidikan? Bukankah soal makan sehari-hari rakyat bisa urus sendiri, asal daya belinya dijaga oleh negara?
Sementara ada hal-hal yang strategis yang tidak mungkin dikerjakan individu, dan itu memang tugas pemerintah. Seperti meningkatkan kualitas guru, memperbaiki sekolah yang rusak, memperkuat riset, dan mendorong inovasi pembelajaran. Bayangkan saja, guru honorer masih digaji rendah, banyak sekolah di pelosok yang masih bocor atapnya, dan kemampuan literasi anak-anak kita masih jauh tertinggal dari negara-negara lain. Semua ini berpotensi jadi korban jika anggaran pendidikan disedot habis untuk memberi makan. Memberi makan memang penting, tapi itu solusi jangka pendek, sifatnya konsumtif. Sementara mendidik guru, membangun sekolah, dan berinvestasi dalam riset adalah solusi jangka panjang, sifatnya strategis produktif. Kalau tujuan kita mencetak generasi emas 2045, prioritas mestinya jelas, pendidikan bermutu, bukan sekedar perut kenyang hari ini. Karena itu, mari kita dorong pemerintah untuk lebih arif dalam menata prioritas. Makan bergizi boleh, tapi jangan sampai menggerus investasi paling penting bagi masa depan kita, yaitu kualitas pendidikan bangsa. Bahkan masuk di dalam anggaran pendidikan ini juga adalah anggaran makan bergizi gratis. Seharusnya kalau menurut komitmen kita bersama mengenai anggaran pendidikan 20% ini, mestinya itu tidak perlu masuk atau tidak boleh dimasukkan di dalam anggaran pendidikan. 20% ini benar-benar murni anggaran pendidikan yang kalau itu bisa kita lakukan, realokasi anggaran. Tadi dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi, Pak Arief, Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam forum ini, bahwa yang dipentingkan itu bukan persoalan otak-atik angka, otak-atik anggaran, tetapi yang penting di sini adalah komitmen, political will dari pemerintah untuk kemudian mampu melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Ini yang kemudian kami catat, bahwa kemudian dibutuhkan adalah persoalan pergeseran anggaran-anggaran ini, karena komitmen ini harus kita bangun bersama bahwa pendidikan dasar memang harus kemudian menjadi yang didahulukan, baik yang di mungkin di Jawa, di daerah 3T dan yang lainnya, tentu dengan perhitungan-perhitungan yang berbeda. Ini concern kami. Akademisi sekaligus guru besar politik UIN Jakarta, Saiful Mujani, menuding Presiden Prabowo Subianto telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena mengalokasikan hampir separuh anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, langkah ini adalah penyimpangan fatal dari amanat konstitusi yang secara tegas memerintahkan 20% APBN untuk penyelenggaraan pendidikan nasional, bukan untuk program gizi. Saiful Mujani tak main-main dalam melontarkan kritiknya. Ia menegaskan bahwa konstitusi secara eksplisit memerintahkan alokasi 20% APBN untuk pendidikan, seperti untuk beasiswa, gaji guru, dan perbaikan sekolah. Minimal 20% dari APBN dan APBD wajib untuk pendidikan. Perintah, amanah UUD, tulis Saiful Mujani di akun X pribadinya, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Ketika pemerintah justru mengambil 44% dari dana tersebut untuk program makan, menurutnya itu adalah pelanggaran yang nyata. Sekarang 44% anggaran pendidikan diambil pemerintah untuk makan. Bukan untuk beasiswa, bukan untuk guru. Ini pelanggaran UUD. Presiden tidak boleh melanggar UUD, tegasnya. Lebih jauh, Saiful memberikan analogi yang sangat menohok untuk menggambarkan kekeliruan pemerintah dalam mencampuradukan dua kewajiban negara yang berbeda. Makan wajib, pendidikan juga wajib. Keduanya berbeda meski berhubungan, ucapnya. Menurutnya, negara sudah punya pos dan kementerian masing-masing untuk menjalankan dua tugas tersebut, dan tidak bisa dicampur aduk. Ada kementerian sosial untuk urusi orang kelaparan. Ada kementerian pendidikan untuk urusin orang tolol. Nggak bisa dicampur aduk, sambungnya. Merujuk pasal 31 UUD 1945. Kritik keras Saiful ini bukan tanpa dasar. Ia merujuk langsung pada pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan pasal inilah ia berargumen bahwa penggunaan dana pendidikan untuk program non-pendidikan seperti MBG adalah sebuah penyimpangan konstitusional yang serius.
Polemik ini bermula setelah Presiden Prabowo Subianto dengan bangga mengumumkan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 yang mencapai 757,8 triliun rupiah. Angka fantastis ini, yang seharusnya menjadi kabar gembira, kini justru menjadi bumerang setelah terungkap bahwa porsi terbesarnya dialihkan untuk program makan bergizi gratis. Skandal anggaran pendidikan 2026, P2G bongkar hampir setengah dana pendidikan dialokasikan buat MBG. Anggaran pendidikan fantastis senilai 757,8 triliun rupiah yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 menuai kritik tajam. Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G membongkar fakta bahwa hampir setengah dari dana tersebut ternyata dialokasikan untuk program makan bergizi gratis MBG. P2G menilai kebijakan ini sangat tidak tepat sasaran dan menjadi bukti bahwa pemerintah belum serius membenahi masalah-masalah fundamental di dunia pendidikan. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengaku sangat terkejut dengan postur anggaran ini. Menurutnya, alokasi sebesar 335 triliun rupiah atau 44,2% dari total anggaran pendidikan untuk MBG adalah sebuah kekeliruan besar. Setelah diamati lebih jauh ternyata anggaran pendidikan yang fantastis 757,8 triliun rupiah itu dipakai sebesar 44,2% untuk program makan bergizi gratis MBG, kata Satriwan Salim dalam keterangannya, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Ia menegaskan, dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendesak yang selama ini menjerat dunia pendidikan. Padahal masih banyak persoalan mendasar pendidikan dan guru harus dibenahi dan dibiayai pemerintah, ujarnya. Kementerian Pendidikan cuma dapat receh. Kritik P2G semakin tajam saat membandingkan alokasi jumbo untuk MBG dengan anggaran yang diterima oleh Kementerian Teknis. Berkaca pada APBN 2025, Satriwan menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya kebagian receh. Buktinya saja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya mendapat alokasi 33,5 triliun rupiah atau sekitar 4,6% saja dari 20% APBN 2025 untuk pendidikan, ungkapnya. Angka ini, menurutnya, sangat kontras jika dibandingkan dengan alokasi untuk MBG di tahun 2026. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah Prabowo Gibran dinilai belum fokus pada pembenahan pendidikan dasar dan menengah. Poin paling fundamental yang disorot P2G adalah soal landasan hukum. Satriwan menegaskan bahwa anggaran pendidikan 20% adalah mandat konstitusi yang tercantum jelas dalam UUD 1945. Sebaliknya, program MBG tidak memiliki perintah konstitusional yang sama. Oleh karena itu, menurutnya, anggaran MBG tidak boleh diambil dari pos anggaran pendidikan yang sudah diamanatkan oleh konstitusi. Berbeda dengan anggaran pendidikan dan hak warga negara mendapat pendidikan yang disebut eksplisit dalam pasal 31 ayat 15 UUD NRI tahun 1945, ujarnya.